Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Seluruh sivitas akademika Institut Al-Fitrah dan pemirsa dimanapun berada yang dimudahkan Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Di antara faktor penting kesuksesan kita di dalam menjalankan puasa adalah keimanan yang ada di dalam sanubari kita masing-masing. Oleh karena itu, ketika kita melihat surat Al-Baqarah ayat 183 yang dipanggil untuk melakukan puasa adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Begitu pula di dalam hadis Nabi terkait dengan orang yang diampuni ketika melakukan puasa, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Jadi barang siapa yang berpuasa yang didasari iman kepada Allah, maka dia diampuni dosa-dosanya. Ada sebuah hadis Nabi yang menjelaskan di antara kemuliaan bulan Ramadan. Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, di mana di dalam bulan ini Allah wajibkan kita puasa. Kemudian tuftahu abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka. Sebagian hadis dengan redaksi tuftahu abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Berkaitan dengan penjelasan dibukanya pintu-pintu surga, ulama menyampaikan bahwa ketika seseorang yang ada iman di dalam hati yakin akan perintah puasa, dia respon puasa itu dengan melakukan puasa sepenuh hati, maka dia akan memaksimalkan bulan Ramadan itu dengan meningkatkan amal soleh. Maka setiap amal soleh yang dilakukan itu akan menjadi pintu-pintu surga terbuka. Kemudian di dalam kelanjutan hadis itu, watuqlaqu abwabun nar atau abwabul jahim, dan dikunci pintu-pintu neraka jahim. Ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pintu-pintu neraka jahim itu ditutup adalah setiap orang yang kemudian tergerak hatinya untuk puasa karena iman tadi, maka sedapat mungkin dia akan berusaha untuk meninggalkan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Maka dengan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat itu, dengan sendirinya pintu-pintu neraka akan tertutup. Kemudian di dalam kelanjutan hadis itu, setan-setan dibelenggu. Maksudnya setan-setan dibelenggu itu ketika respon iman itu di dalam menjalankan puasa, maka ketika dia sudah memperbanyak amal soleh, dia sudah menghindari perbuatan maksiat, tentu hari-harinya dipenuhi dengan aktivitas amal kebaikan. Maka di saat dia melakukan aktivitas kebaikan itu, tentu bisikan-bisikan setan itu dengan sendirinya akan terhalau, sehingga puasa disebut sebagai junnatun, sebagai benteng, sebagai perisai. Oleh karena itu, para jamaah, kemudian kita sering bertanya, loh katanya setan dibelenggu, tetapi kenapa di bulan Ramadan kok banyak orang yang kemudian tetap tidak puasa, berbuat maksiat? Pada intinya bahwa yang membelenggu itu adalah amal-amal
orang yang berpuasa itu sendiri, yakni ketika dia sibuk untuk berbuat baik, dia dengan meninggalkan maksiat, lalu dia tidak memperdulikan bisikan-bisikan setan, maka otomatis inilah yang akan membelenggu bisikan-bisikan itu. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, maka kita harus punya komitmen, punya target. Puasa kita ini apa yang akan kita capai di dalam menjalankan Ramadan ini, agar puasa Ramadan yang kita lakukan ini betul-betul punya impact, punya dampak baik dalam diri kita maupun dampak terhadap sosial kita. Oleh karena itu, terkait dengan pentingnya keimanan, maka di dalam hadis Nabi terkait dengan hadis qudsi bahwa puasa itu untukku dan aku yang akan membalas, di mana balasan puasa itu pahalanya tanpa batas. Kenapa? Dalam lanjutan hadis itu, orang yang berpuasa itu dia meninggalkan makannya, meninggalkan maksiatnya li'ajli, sebab karena aku, kata Allah dalam hadis qudsi itu. Dan ini tentu tidak akan bisa dilakukan kalau iman itu tidak kuat terpatri di dalam hati. Sehingga ketika iman itu kuat terpatri dalam hati, ada perasaan kita merasa diawasi oleh Allah. Oleh karena itu, di antara ulama membagi ada puasa yang puasa umum, puasa khusus, puasa khususil khusus. Maka ketika kita menengok definisi puasa khusus itu adalah di mana orientasi puasanya tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tetapi bagaimana dia berusaha untuk menjaga seluruh organ tubuhnya, bahkan hatinya di saat puasa itu, untuk tidak terjerumus pada hal yang haram, termasuk hal yang sia-sia. Maka ulama mengatakan ketika seseorang yang berpuasa tetapi kegiatan yang sia-sia itu tidak bisa dihindarkan, maka dia belum memiliki atau belum merasakan inti dari puasa. Karena ketika inti puasa itu sudah hinggap dalam diri seseorang, maka dia akan berusaha untuk meninggalkan yang sia-sia. Oleh karena itu, pemirsa yang berbahagia, semoga renungan kali ini bisa menjadi inspirasi kita bersama untuk semakin meningkatkan kualitas puasa kita di tahun ini. Semoga puasa yang kita lakukan, semua ibadah yang kita lakukan, betul-betul diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah semua hajat kita, semua doa kita, karena Ramadan adalah bulan dikabulnya semua doa-doa. Terima kasih kepada para pemirsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh